Sudah hampir 5 tahun, aku menjadi seorang penjahit. Selain tuntutan ekonomi, memang hanya itu keterampilanku. Naik turun orderan sudah biasa. Tapi, tak jarang orderan begitu banyak, hingga aku harus lembur sampai larut malam. Bahkan aku tak jarang juga harus bekerja sampai pagi. Kejadian yang kualami ini sekitar tahun 2018. Waktu itu aku dapat orderan membetulkan satu pakaian, yaitu gaun pengantin. Ya, selama aku menjadi penjahit, selain membuat pakaian dari nol, tak jarang sering aku terima seperti memperbaiki pakaian-pakaian yang hanya rusaknya sedikit. Salah satunya yaitu tadi. Aku dapat job untuk memperbaiki salah satu gaun pengantin perempuan. Seingatku, hanya ada sobekan kecil. Dan ada beberapa mutek yang hilang. Sore itu pukul 5 sore. Gaun itu sudah ada di konveksi dan harus segera kuperbaiki. Sebenarnya memperbaiki semacam itu tidak lama. Namun dikarenakan aku juga banyak kerjaan yang harus aku selesaikan, jadi rencanaku setelah membereskan pekerjaan lain, baru aku mulai untuk perbaiki gaun tersebut. Malam itu di konveksiku aku tidak sendiri. Ada beberapa teman lainnya. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 9 malam. Pekerjaanku sudah beres. Hanya tinggal packing dan mensortir saja. Itu pun bisa dikerjakan besok pagi. Hingga malam itu teman lainnya sudah pulang. Dan hanya tinggal aku sendiri. Saat itu aku belum bisa pulang. Walaupun pekerjaanku pun sudah selesai. Tapi aku masih punya satu pekerjaan lagi, yaitu memperbaiki gaun pengantin tadi. Ini mah sejam juga beres, pikirku. Suasana di konveksi benar-benar sepi. Hanya aku sendiri ditemani suara radio yang sengaja aku kencangkan biar aku tidak merasa sendiri. Suara mesin kaput pun ikut menghiasi kegaduhan ruangan malam itu. Dengan setengah menunduk, aku fokus menyelesaikan agar dapat segera pulang. Hingga entah kenapa aku merasa terganggu dengan satu manekin yang berada di pojokan. Seolah-olah seperti memperhatikanku. Dan agak sedikit berbeda
Sebenarnya di ruangan itu banyak terdapat manekin. Tapi entah kenapa, aku merasa tidak nyaman dengan manekin yang satu ini. Halu ucapku sambil sesekali aku pandangi manekin itu. Walaupun aku sadar setelah aku pandangi, ternyata manekin itu manekin baru yang ada di ruangan ini. Yaitu manekin yang dibawa bersama dengan gaun ini. Tapi mau dimanapun, manekin ya tetap manekin. Tambah pikirku, mencoba menghilangkan rasa was-wasku saat itu. Udah. Gue fokus kerja aja. Entah beberapa kali aku menengok ke manekin itu. Aku merasa sugestiku makin tidak karuan. Dari ekor mata, manekin itu seperti bergerak. Terkadang seperti berkedip. Tapi aku yakin kalau itu hanya sugestiku yang buruk saja. Ditambah efek kelelahan dan sedikit mengantuk. Walaupun hati kecil tidak bisa dibohongi, kenapa hanya manekin itu yang merasa tidak baik-baik saja? Sudah cukup lama aku bekerja di ruangan itu. Tapi entah kenapa, malam itu terasa beda banget. Ada rasa tidak tenang, sampai-sampai aku hampir tidak mau melanjutkan untuk menyelesaikan pekerjaanku. Dan memilih untuk pulang saja. Namun, aku dituntut untuk segera menyelesaikan gaun itu. Karena yang punya sudah wanti-wanti. Besok pagi-pagi sekali akan segera diambil. Mungkin mau dipakai untuk acara nikahan besok. Pikirku. Sambil kembali memaksakan menyelesaikan pekerjaan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pekerjaan pun hampir selesai. Waktu itu, aku hanya tinggal memasang hiasan-hiasan yang seharusnya menempel di gaun itu. Sampai-sampai aku benar-benar kembali terkejut. Terlihat dari sudut mata, manekin itu seperti kembali bergerak. Astagfirullah. Kok kayak gerak sih? Saat itu sempat beranjak dengan sok berani. Aku dekati manekin itu. Sambil ku kenakan gaun tersebut. Karena sudah aku perbaiki. Sampai aku sentuh. Saking penasaran. Sebenarnya bukan berani, justru aku ketakutan. Dan entah kenapa sampai berani melakukan hal itu. Ya, walaupun
Setelah aku dekati manekin, ya tetap saja manekin. Setelah aku pakaikan gaun tersebut, aku sempatkan ke kamar mandi, cuci muka dan sedikit membasahi kepala aku. Cuci muka dulu lah. Berharap mungkin aku segar kembali dan pikiranku agak tenang. Dan sugesti yang tidak kembali datang. Sampai-sampai terdengar begitu jelas ada suara orang berjalan yang bersumber dari ruangan di mana tempatku bekerja. Suaranya samar-samar, tidak terlalu terdengar karena saat di kamar mandi, aku juga menyalakan air dari keran yang jatuh ke bak. Di antara kebisingan suara air, namun telingaku, aku coba untuk fokuskan mendengar suara langkah yang seperti mondar-mandir. Sampai aku coba matikan keran air. Langkah itu pun hilang kembali, seiring hilangnya suara berisik air. Anehnya, ketika aku nyalakan kembali, suara langkah itu kembali terdengar. Bahkan cukup lama aku terdiam di kamar mandi. Entah apa yang harus aku lakukan saat itu. Antara takut dan bingung menjadi satu. Namun, hati kecilku berharap kalau saat itu aku hanya salah dengar. Sambil terdiam di kamar mandi, aku coba menyalakan handphoneku. Bermaksud menyalakan sesuatu seperti musik atau hal lainnya. Berharap mengurangi rasa was-was dan ketakutan. Hingga saat aku buka HP, terlihat ada panggilan tak terjawab, yaitu dari pihak keluarga sang pemilik gaun. Karena aku takut itu penting, makanya aku telepon balik. Setelah aku telepon balik, selang tak lama, seorang ibu-ibu yang angkat panggilan teleponku. Sambil kucapkan salam dan basa-basi, saat itu juga aku berjalan ke ruangan. Selamat malam, Bu. Maaf nih, tadi habis dari kamar mandi jadi nggak keangkat. Iya, nggak apa-apa, Mas. Was-was saat aku mulai melangkah dan memasuki ruangan. Dengan posisi handphone masih tersambung, aku kembali duduk, persis di samping manekin yang telah aku pasangkan kembali gaunnya. Gaun yang telah aku selesai perbaiki tadi. Justru, aku dikagetkan dengan pembicaraan ibu-ibu di telepon yang katanya, Maaf, Mas. Gaunnya bisa diselesaikan malam ini? Nggak apa-apa kalau saya harus bayar lebih, Mas. Karena besok pagi pemakaman putri saya akan dilakukan. udah beres kok, Bu. Udah bisa diambil malah.
Namun di situ aku heran, kenapa ada kata-kata pemakaman. Sampai aku balik bertanya, "Maaf Bu, kok pemakaman ya? Bukannya gaun ini untuk acara nikahan ya Bu?" Karena saking penasarannya, malam itu aku sedikit lancang bertanya. Dan aku benar-benar dikagetkan dengan jawaban ibu yang katanya, Seharusnya iya, Mas. Tapi gaun itu akan dikenakan untuk jenazah putri saya yang baru saja meninggal tadi siang. meninggal. Dan ternyata tadi siang itu justru harusnya hari pernikahannya. Namun di tengah perjalanan, ia mengalami kecelakaan hingga meninggal. Bahkan di saat kecelakaan, putrinya itu mengenakan gaun yang sedang aku perbaiki. Setelah lama aku mendengar cerita ibu tadi, aku pun hanya menjawab dan ikut berbelasungkawa. Namun, jujur saja, di saat ibu bercerita, keringat dingin tak terasa sudah membasahi pakaianku. Apalagi setelah menutup telepon. Perasaanku tidak karuan. Sambil kupandangi gaun yang sudah menempel di manekin itu, nafasku terasa sesak dan mulai mengerti kenapa keanehan-keanehan terjadi dari tadi. Sampai-sampai di tengah ketakutan yang amat sangat, sambil kupandangi gaun itu, aku baru sadar kalau manekin itu ternyata sudah berganti posisi. Aku yakin di saat aku menelpon, manekin itu di samping dan menghadapku. Namun, saat itu telah membelakangiku, persis depan pintu. Seolah-olah sosok di balik manekin itu melarangku untuk pulang. Ditambah seketika wangi-wangian kembang yang amat sangat memenuhi ruangan. Apa nih? Ibu kembang? Aku segera buang muka dan berlari kembali ke kamar mandi. Mengunci diri dan berdoa sebisanya. Hingga terdengar seperti ada suara barang yang diseret. Aku yakin kalau yang diseret itu adalah manekin. Begitu sesak nafasku karena suara itu semakin lama semakin jelas dan semakin dekat. Sampai begitu jelas kalau manekin itu
kini berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Ketakutanku makin menjadi ketika manekin itu menabrak-nabrakan ke pintu. Entah badannya, entah kepalanya, yang pasti manekin berpakaian gaun itu memaksa untuk masuk. Tolong. Entah berapa lama manekin itu menabrak dan menyeret-nyeret pintu hingga terdengar suara dibarengi tangisan seperti berbisik, namun mengerikan. Ia berkata, "Itu siapa?" Entah berapa kali sosok itu hanya berbicara, itu terus-menerus diulang-ulang. Namun suaranya semakin lama semakin jauh dan akhirnya menghilang. Malam itu walaupun suasana sudah kembali normal, aku tetap tak berani keluar. Bahkan sampai keesokan harinya, mungkin saking lelahnya, saat itu aku ketiduran dengan posisi duduk di kamar mandi. Waktu itu adalah pengalaman yang begitu mengerikan dan melelahkan, dan rasa trauma yang cukup lama.